rekaman itu didapatnya dengan persetujuan penuh para pihak enggak? Kan enggak. Saya itu selalu dengan data. Intinya kalau lu macem-macem, gue sebarin nih rekaman itu kan seperti mengancam. Beredar luasnya rekaman Baim dan Paula, baik video maupun suara, yang tersebar luas di media sosial, mendapat tanggapan keras dari kuasa hukum Paula. Menurut kuasa hukum Paula, beredar luasnya rekaman suara Baim dan Paula bukan atas kehendak kliennya. Yang lebih mencengangkan, hal itu direkam tanpa seizin Paula. Karena hal itulah, pihak Paula mencurigai Baim sengaja melakukan itu untuk dijadikan barang bukti atas serangan yang ia lancarkan terhadap Paula. Meskipun begitu, tim kuasa hukum Paula sedang mengumpulkan bukti-bukti dan akan membawanya ke ranah hukum agar dapat diusut tuntas siapa yang menyebarkan dan apa motif di balik perekaman tersebut. Benarkah Baim melakukan itu untuk membungkam dan mengintimidasi Paula? Iya, Ibu Paula akan berupaya maksimal untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabatnya sebagai perempuan, sebagai ibu gitu ya, terhadap tuduhan-tuduhan yang distigmakan dan juga terkait kekerasan sebenarnya yang dia alami. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan tentu adalah upaya-upaya yang dibenarkan oleh hukum. Dalam artian kami mempercayai institusi negara. Karena itu upaya yang kami lakukan misalnya tidak membalas, ya udah cariin rekaman apa gitu ya, tidak. Tapi kami menempuh upaya melaporkan ke lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan pengawasan terkait data, bocoran data maupun terkait dengan penegakan kode etik hakim maupun juru bicara. Jadi yang akan kami tempuh adalah melaporkan ke lembaga-lembaga negara dan kami mempercayai negara akan memberikan respon terhadap pelanggaran hak-hak yang dialami oleh Ibu Paula. Saya salah, saya ngomong salah, saya nggak ngomong juga salah. Rekaman itu didapatnya dengan persetujuan penuh para pihak enggak? Kan enggak. Padahal kita itu sudah memiliki banyak regulasi yang menyatakan bahwa pengambilan foto, pengambilan gambar, video, suara, rekaman itu harus konsensual. Nggak bisa dibalanya sembunyi-sembunyi. Dan itu tentu melawan hukum. Dia tidak punya hak menilai karena ini sudah terbukti. Segala sesuatu harus direkam. Gitu. Bukankah akan lebih elegan itu dan lebih dewasa jika itu dilakukan dengan diskusi, dengan bicara dari hati ke hati dan tidak menggunakan rekaman itu sebagai alat kontrol, alat kuasa. Saya itu selalu dengan data. Intinya kalau lu macam-macam, gue sebarin nih rekaman itu kan seperti mengancam ya, seperti menjadikan rekaman di dalam relasi rumah tangga itu sebagai alat kuasa. Alat kuasa untuk apa? Menunjukkan siapa yang punya kekuasaan di dalam rumah tangga, siapa yang dominan. Dan itulah yang kami sebut sebenarnya ini penggunaan rekaman, penggunaan konten-konten itu menjadi alat kuasa untuk membungkam korban. Kami saat ini masih berproses dan sedang berkonsentrasi di KY, Bawas, dan mungkin lembaga yang lainnya, juga sekaligus masih mempelajari pelanggaran-pelanggaran data pribadi maupun undang-undang itu. Harga diri dan kehormatan Paula benar-benar telah direndahkan. Bagaimana tidak, berbagai serangan seperti tidak ada habisnya dialamatkan pada dirinya.
Tidak hanya rekaman suara, tetapi juga salinan putusan cerai yang menyebut Paula mengidap HIV. Ia beredar luasnya salinan surat cerai di media sosial yang salah satu poin putusan hakim menyebut jika ibu 2 anak itu positif HIV. Namun yang membuat pihak Paula terkejut, Baim Wong jauh-jauh hari sudah memamerkan riwayat kesehatannya yang tidak terinfeksi HIV usai melakukan cek kesehatan di Malaysia. Sontak saja, unggahan Baim Wong mengundang banyak tanya. Lantas, apa tanggapan dari pihak Paula menanggapi hal tersebut? Silakan saja ya, itu haknya dari Baim untuk menyampaikan hal itu. Tapi satu hal, pemeriksaan atau status HIV seseorang itu sifatnya konfidensial dan itu tidak boleh ada di dokumen hukum. Yang bisa mendeklarasikan atau menyatakan adalah orang yang bersangkutan. Dokter pun hanya menyampaikan kepada orang yang bersangkutan. Kalau orang yang bersangkutan ini misalnya dinilai tidak cakap, baru diinformasikan kepada pasangan, pada keluarga dekat, dan itu sepersetujuan dari yang diduga atau mengalami terinfeksi gitu ya. Jadi kalau misalnya Baim memamerkan status HIV-nya, yaitu hak dia. Silakan saja. Berobat apa ya? Saya di Penang ini medical check up aja, medical check up semuanya. Iya, saya cek aja. Nah, hasilnya nggak ada. Dan saya benar-benar mau hasil yang ini. Semuanya saya ini. Semuanya. Allah Maha tahu di sini, Allah Maha tahu dan Allah nggak tidur. Saya yakin Allah Maha baik dan kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar. Yang bisa saya kontrol hanya apa yang menjadi respon saya dan menyikapi ini semuanya. Dan buat saya ini sebuah ujian naik kelas. Kembali kepada Ibu Paula, itu hak yang tidak bisa diganggu gitu ya. Kalau misalnya Baim menyatakan dirinya seperti itu ya silakan. Tapi bagi kami, bagi Ibu Paula, kami menghormati otoritas pengambilan keputusan itu ada di Paula, siapapun. Bahkan sebenarnya kalau dalam konteks bertanya pun sebenarnya itu nggak boleh, karena sifatnya konfidensial gitu. Nah, sebenarnya pertanyaannya apa sih tujuannya menggosipkan hal ini, kemudian memamerkan status pemeriksaannya? Tidak lain kan, tidak bukan untuk merendahkan, untuk mencemarkan, karena sampai saat ini orang dengan HIV itu masih didiskriminasi. Rencananya kami akan mengadu ke Komnas Perempuan dan Komnas Perempuan di Latuhar Hari 4B. Rencananya akan diterima jam 10. Kemudian juga berencana ke Dewan Pers ya. Dan itu dulu sih yang diagendakan ya minggu ini. Itu putusannya 121 halaman, saya tidak perlu bacakan siapa majelis hakimnya. Yang jelas diputuskan pada tanggal 16 April di dalam sidang terbuka untuk umum. Ya sudah aja pisah baik-baik, nggak usah menghumbar tuh. Katakan aja, ayo kita bicara bahwa kita tidak sepakat lagi, kita berpisah saja. Ya, kita atur masalah antagonis, kita atur segala macam lah. Tapi kita berpisah secara baik-baik, tidak perlu kita menjelek-jelekan baik wanita maupun pria. Kamu posting-posting tentang masalah HIV. Siapa orang yang terdekat dengan dirimu selama ini? Selama kalian membangun hidup rumah tangga. Kalau seandainya kamu dia melakukan hubungan badan itu akan menular pada dirimu, nggak pernah mikir kan? Dilakukan juga. Kemudian yang kedua, ternyata hamil juga, ternyata melahirkan juga. Sehat kok. Dan faktanya Paula ya sehat-sehat saja. Apalagi saya monitor bahwa hasil pengecekan itu dia negatif, nggak ada HIV-nya. Berarti kan fitnah. Ya, menurut hemat saya, demi harkat martabatnya itu ya sudah, ambil aja langkah-langkah hukum.
Sementara itu, Paula bukan tanpa perlawanan atas putusan cerai Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Usai melaporkan hakim ke Komisi Yudisial dan Dewan Pengawas Mahkamah Agung, Paula juga sudah mendaftarkan banding ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan untuk menepis tuduhan perselingkuhan yang selama ini dinarasikan Baim. Bagi Paula, tuduhan Baim tidak dapat dibuktikan di persidangan. Oleh karenanya, tuduhan perselingkuhan bagi Paula amat menyakitkan. Dan berikut tanggapan kuasa hukum Paula terkait tudingan perselingkuhan yang dialamatkan pada kliennya yang baginya tidak berdasar dan syarat dengan kejanggalan. Hari ini Ibu Paula melalui tim kuasa hukum telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui sistem e-court. Jadi ya kayak aplikasi gitu ya, dan itu sudah diterima oleh sistem ya. Tentu yang akan dipersoalkan kami akan susun, tapi utamanya adalah alasan-alasan perceraian yang saat ini distereotipkan atau distigmakan kepada Ibu Paula. Urgennya adalah ini adalah ikhtiar untuk mendapatkan keadilan, juga ikhtiar untuk mengembalikan harkat dan martabat Ibu Paula sebagai perempuan dan sebagai ibu. Karena untuk dikatakan menjadi bukti yang sempurna, saksi itu harus ditambah dengan adanya bukti otentik sebenarnya. Nah, tidak ada bukti otentik yang menyatakan apa-apa sebenarnya. Oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa pada saat ini munculnya putusan tersebut itu atau pertimbangan gitu ya, itu menjadi suatu persoalan, dan kemudian setelah itu kami ingin meminta tolong kepada KY dan Bawas Mahkamah Agung untuk menilai apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Temukan adanya fakta bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan dan dikategorikan sebagai istri yang nujus atau istri yang durhaka kepada suaminya. Itu adalah penilaian hakim berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.